Shalom, mari saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan, kita mau menikmati kemurahan Tuhan. Mari kita akan memulai worship at home pada sore hari ini di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerahmu yang besar bagi setiap kami. Kalau sebentar Tuhan tiba saatnya Tuhan, kami mau menghampiri tahta kudus-Mu, kami mau menghampiri hadirat Tuhan. Kami merindukan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan worship at home pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib dan
tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, bersama rohmu, kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kau tak pernah biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan kami, Tuhan. Melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, ku pasti menang, ku pasti menang. Katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorai dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Engkau Raja keagungan. Haleluya. Biarlah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan berjalan melewati mujizat demi mujizat. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan semuanya. Haleluya. Sebab Dia Yesus juru selamat kita. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkau penolong dalam kehidupan kami. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyanyi. Ku mau menyembah-Mu Yesus, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur,
terjadi di sini. Kelepasan. Oh, terjadi di sini. Haleluya, Jesus, haleluya. Kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami. Engkau yang mempersiapkan hati kami saat ini ya Tuhan. Supaya kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Di masa-masa Paskah ini ya Bapa. Biarlah setiap kami belajar untuk merenungkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Betapa besar kasih-Mu kepada setiap kami. Sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Supaya kami semua beroleh kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari Allah saja. Bukan dari pikiran manusia, tetapi biarlah semua renungan firman pada sore hari ini semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Semua yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan streaming Worship at Home pada sore hari ini. Kita masih ada dalam masa-masa Paskah Saudara. Kemarin kita mengikuti Jumat Agung di mana kita memperingati kematian Kristus di dalam kehidupan kita. Dan saya rindu menyampaikan ya saudara, sesuatu yang menarik yang terjadi selama masa penyaliban Yesus 2000 tahun yang lalu. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-23. Mulai ayat yang ke-44 sampai yang ke-48. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 48. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ini adalah beberapa ayat yang saya menemukan sesuatu yang menarik di ayat-ayat ini saudara. Kita akan merenungkan firman ini satu persatu ya, ayat demi ayat. Kita akan mulai dari ayat yang ke-44. Ada beberapa peristiwa yang terjadi saat penyaliban Yesus dan peristiwa-peristiwa ini digambarkan melalui beberapa ayat yang sudah kita baca ini. Kita akan mulai ya dari yang pertama. Peristiwa yang pertama adalah ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, ini jam 12 siang saudara. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kita bayangkan sama-sama ya saudara. Waktu itu jam 12 siang, saudara bisa bayangkan jam 12 siang itu panasnya seperti apa? Menurut sains saudara, suhu terpanas bumi itu adalah jam 12 siang di tengah hari. Karena waktu itu matahari ada di jarak yang paling dekat dengan bumi. Dan jam 12 siang itu adalah waktu yang paling terik, ya, matahari yang paling terik. Itu kalau kita lihat bayangan kita ya waktu jam 12 siang, itu bayangan kita itu hampir tidak ada. Pas di kaki, di telapak kaki. Karena apa? Karena matahari itu pas di tengah-tengah. Nah, waktu peristiwa penyaliban Yesus, jam 12 siang itu gelap. Nah, ini ada maknanya saudara. Jam 12 sampai jam 3, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ini adalah perlambang dunia tanpa kehadiran Allah. Karena kalau kita lihat di ayat yang lain saudara, di kitab Injil yang lain, di Matius, di Markus itu disebutkan bahwa di waktu-waktu ini, itu Yesus sampai ngomong seperti ini saudara. Eli, Eli lama sabachthani,
Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah perlambang atau simbol bahwa di jam-jam ini, jam 12 sampai jam 3, itu kegelapan menyelimuti bumi. Itu perlambang ketidakhadiran Allah di dunia. Jadi ini adalah simbol bahwa dunia yang kita tinggali ini itu gelap gulita. Dunia tanpa Allah itu gelap gulita. Seperti itu saudara. Nah, lalu kita lanjutkan ya, ayat yang ke-45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara kalau baca ayat yang lain ya, yang di kitab Injil yang lain, sama dengan ini peristiwanya, ketika bait suci terbelah dua, itu tidak hanya terjadi tabir bait suci terbelah dua, tetapi juga terjadi gempa bumi. Jadi ada gempa bumi terjadi. Itu melambangkan bahwa ini adalah peristiwa penyaliban Yesus, ini merupakan satu peristiwa yang dahsyat, yang mengguncang dunia. Bahkan kalau kita bisa lihat dengan mata rohani, itu mengguncang seluruh kerajaan surga barangkali. Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat besar. Hukuman yang diterima oleh Yesus, ini sekali lagi kan hukuman seluruh umat manusia. Makanya peristiwanya itu besar. Bukan hanya peristiwa penyaliban biasa. Tetapi ini peristiwa yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Saking dahsyatnya itu sampai gempa bumi terjadi. Dan tidak hanya itu saudara, ada yang menarik di sini. Tabir bait suci terbelah dua. Menurut saudara, kenapa di Injil itu dicatat peristiwa ini? Tabir bait suci terbelah dua. Kalau tidak penting tidak mungkin dicatat. Betul apa enggak? Berarti peristiwa ini penting. Tabir bait suci terbelah dua. Kalau kita tarik mundur ke perjanjian lama saudara, tabir bait suci itu merupakan pembatas antara ruang maha kudus ya dengan ruangan sebelumnya. Dan orang yang masuk ke ruang maha kudus yang melewati tabir bait suci itu tidak sembarang orang. Karena yang bisa masuk ke situ itu hanya imam. Waktu di perjanjian lama ya saudara. Tidak semua orang bisa datang kepada Tuhan dengan sendirinya, itu tidak bisa. Perlu imam yang masuk melewati tabir bait suci untuk bisa masuk ketemu sama Allah. Jadi tidak semua orang, tidak sembarang orang bisa ketemu sama Tuhan di perjanjian lama. Nah, peristiwa terbelahnya tabir bait suci ini adalah sebuah simbol saudara, bahwa pembatas antara dunia manusia dengan Tuhan itu dihapuskan. Tabir itu dibelah jadi dua. Kalau dibelah jadi dua itu berarti kan terbuka saudara. Yang tadinya tidak sembarang orang bisa masuk atau bisa datang kepada Tuhan. Ini sekarang karena tabirnya itu terbelah jadi dua, maka semua orang punya akses sekarang. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu penyaliban Kristus. Tercurahnya darah Yesus saat penyaliban itu adalah saat yang sama di mana terbentuknya sebuah jalan yang baru kepada Bapa. Dan jalan yang baru itu namanya adalah darah Yesus. Jadi di waktu ini terjadi satu pembentukan jalan yang baru. Jalan di mana kita ini bisa dengan leluasa datang kepada Tuhan. Yaitu melalui jalan yang baru, darah Yesus. Luar biasa saudara. Jadi karena kematian Kristus, kita yang tadinya itu terpisah dengan Allah. Yang kalau mau ketemu dengan Tuhan itu harus bawa korban, lalu mempersembahkan korban itu melalui imam. Lalu imam yang akan membantu, misalkan kita habis buat dosa, kita harus bawa korban. Entah itu berupa burung tekukur kalau tidak mampu, burung merpati itu saudara. Lalu kalau yang agak mampu sedikit itu bawa kambing domba ya, bawa domba. Yang lebih mampu lagi bawa lembu gitu saudara. Pokoknya intinya itu kita kalau mau ketemu Tuhan, mau bertobat dari kesalahan kita di perjanjian lama, itu repotnya bukan main. Dan tidak hanya repot, kita tidak bisa secara langsung ketemu sama Tuhan. Harus minta tolong imam. Ketika Yesus disalibkan, mati di atas kayu salib, terjadi peristiwa pembentukan jalan yang baru, yaitu
darah Yesus. Dan darah Yesus lah yang membuat kita bisa datang dengan leluasa saat ini saudara kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan ya saudara, peristiwa yang berikutnya. Ini adalah peristiwa yang saya tandai sebagai peristiwa yang saya menarik ini di ayat yang ke-46. Coba perhatikan saudara. Mungkin selama ini kita baca ini kita luput ya, perhatian kita luput dari ayat ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu. Masa gitu saudara? Suara nyaring enggak begitu. Karena di sini dikatakan suara nyaring, saya yakin ngomongnya begini. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan setelah itu Yesus mati. Coba kita pikirkan secara logika saudara sekarang ini. Orang yang disalib itu mustahil bisa bersuara nyaring. Kenapa? Tidak punya energi. Bayangkan ya, Yesus ini sebelum disalib, dia disesah dulu, disiksa. Dan siksaannya itu berat luar biasa. Konon siksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, itu sampai membuat wajahnya itu tidak bisa dikenali lagi. Sampai membuat kulitnya ya di sekujur tubuhnya, itu bukan kulit lagi yang menutupi, tetapi potongan-potongan daging saudara. Saudara bisa bayangkan betapa ngerinya itu. Wajahnya tidak bisa dikenali orang lagi. Rasa sakitnya itu saya yakin sangat luar biasa. Wong kita aja kena silet sedikit aja kita sudah bingung nyari betadin. Apalagi itu sayatannya berupa, bukan sayatan itu kalau saya bilang, itu potongan-potongan daging itu yang mengelupas ya, yang hancur itu. Di sekujur tubuhnya. Lalu rasa sakit di kepalanya karena mahkota duri, itu kan juga sakit sekali. Sepanjang jalan dia harus memikul salib yang berat. Beratnya itu sangat berat saudara, wong itu salibnya lebih besar dari badannya. Tidak hanya itu, pakunya itu kan sakit itu, ditancepin ke tangan sama kakinya. Lah orang yang sudah mengalami penyiksaan sedemikian, masa masih punya energi untuk bersuara nyaring? Kan tidak mungkin. Energi dari mana ini? Ini pasti luput dari perenungan kita nih biasanya. Saya mikir gini saudara, ini berarti terjadi sebuah peristiwa yang ajaib ini. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang disalib sudah disiksa, harus memanggul salibnya sendiri, lalu dia ada tergantung di kayu salib selama berapa jam tuh, dari jam 12 sampai jam 3, itu selama 3 jam. Konon kan orang yang mati di salib itu mati karena kehabisan napas. Karena ini paru-parunya ini, bagian dadanya ini tidak mampu lagi menahan berat tubuhnya ini, karena kan begini saudara. Saudara bayangkan, orang yang seperti itu mana bisa bersuara nyaring? Harusnya tidak bisa. Berarti waktu ini terjadi saudara, Yesus itu memiliki kuasa Mas Yan. Dia masih punya energi yang besar. Sampai dia bisa bersuara nyaring. Saya tadinya berpikir ini apa kebetulan ya, karena terjemahan baru itu tulisannya suara nyaring. Saya coba cari di terjemahan yang lain. Baik yang di bahasa Inggris maupun di bahasa Indonesia versi-versi yang lain. Semuanya sama saudara. Semuanya ngomongnya itu bersuara nyaring, bersuara keras. Speak very loud. Itu terjemahan Inggrisnya itu seperti itu. Jadi memang sudah pasti ini, Yesus waktu menyerahkan nyawa, itu bukan ngomong biasa. Ngomongnya berseru dengan suara nyaring. Dan saya menemukan di kitab Injil yang lain juga nulisnya sama. Suaranya nyaring. Berarti waktu itu Yesus sudah dalam kondisi yang seperti itu saudara. Dia masih mengalami kuasa Tuhan. Ya karena dia sendiri Tuhan kan saudara. Seperti itu. Nah lalu apa maksudnya ini? Jadi ya menurut saya ketika Yesus ini ngomong, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini bukan teriakan ratapan. Tetapi ini adalah teriakan
kemenangan. Jadi peristiwa ini mensimbolkan bahwa Yesus ketika mati itu, dia tidak mati kalah oleh dosa, tetapi dia mati karena menang terhadap dosa. Amin saudara. Karena dia menyatakan kemenangannya dengan suara yang nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu ngomong dengan suara nyaring. Saya percaya ini adalah teriakan kemenangan Yesus. Dia telah menang, dia telah menang, dia telah mampu mengalahkan dosa, dia telah mampu mengalahkan maut saudara. Makanya dia waktu menyerahkan nyawanya, dia berteriak dengan suara yang nyaring. Kematian Kristus itu membawa kemenangan bagi setiap kita, amin. Menang atas segala sakit penyakit, menang atas segala hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, menang atas segala tipu daya, menang atas segala kuasa dosa. Dan ini merupakan sebuah tanda ya bagi setiap kita orang-orang yang mengimani keselamatan daripada Yesus. Bahwa kita semua ini harus menang atas kuasa dosa saudara. Seperti itu. Lanjut saudara, ayat yang ke-47. 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah katanya. Sungguh orang ini adalah orang benar. Nah ini juga menarik saudara. Menarik ini. Kepala pasukan ini kan dari tadi pasti di situ, betul apa enggak? Kenapa dia sampai bisa ngomong sungguh orang ini adalah orang benar? Ya karena dia lihat peristiwa-peristiwa ajaib itu terjadi saudara. Lah kok bisa? Saya yakin kepala pasukan ini berpengalaman menghukum mati penjahat-penjahat. Betul enggak saudara? Dia pasti melihat, menyaksikan ada banyak orang yang mati di atas kayu salib itu banyak. Tetapi dia melihat orang yang sekarang, yang kali ini berbeda. Dan mungkin saja waktu itu kepala pasukan itu berpikir sama. Loh kok bisa? Orang yang disalib itu masih bisa berteriak dengan suara yang nyaring. Kalau dia bukan anak Allah. Dari mana kepala pasukan ini dapat ide bahwa Yesus ini adalah orang benar? Karena sedari awal saya yakin namanya kepala pasukan saudara. Dia pasti mengikuti proses bagaimana Yesus dihukum itu dari awal itu sampai akhir saudara. Bagaimana dia mendengarkan ejekan-ejekan orang yang mengatakan bahwa dia ini ngomong, Yesus ini ngomong kalau dia adalah anak Allah dan sebagainya. Dia mungkin tadinya tidak percaya juga. Kepala pasukan tadinya mungkin juga mikir, wong ini ngawur. Tetapi ketika dia melihat peristiwa kematian Yesus, dia bertobat. Yang tadinya dia tidak percaya, dia akhirnya mengakui dengan mulutnya, sungguh orang ini adalah orang benar. Sekali lagi saudara, kalau itu dicatat di Alkitab, saya percaya itu hal yang penting. Ini peristiwa ini menyimbolkan apa saudara? Ini adalah simbol bahwa setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus dan menyadari kematian Yesus, dia mengalami pertobatan. Jadi kematian Kristus itu membawa pertobatan bagi setiap orang yang melihatnya. Ayat selanjutnya, ini mendukung ayat yang ini saudara. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi. Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara coba dibayangkan, ada banyak orang yang nonton waktu itu. Saya yakin yang nonton itu sebagian besar adalah orang yang teriak salibkan dia itu, betul apa enggak? Biasanya kan gitu. Mereka kepingin Yesus disalib lalu mereka berbondong-bondong nonton. Karena mereka itu ingin ngolok-ngolok kan dari kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya itu kan ada banyak peristiwa di mana Yesus itu diolok-olok waktu disalib. Orang-orang banyak ini ya, sebagian besar itu pasti orang-orang yang teriak salibkan Yesus, salibkan dia gitu. Mereka adalah orang-orang yang tadinya itu benci sama Yesus. Tetapi lihat ayatnya ini. Mereka pulang dengan apa? Sambil memukul-mukul diri. Setelah melihat apa yang terjadi. Nah ini. Orang yang pulang sambil memukul-mukul diri, ini orang yang seperti apa?
stres. Mereka menyesal. Biasanya orang menyesal gitu, aduh cek bodoh nih aku gitu ya. Mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan sebelumnya adalah hal yang salah. Dan saya yakin ya, mereka tidak bisa tidur itu selama beberapa hari. Karena mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Bayangkan saudara, penyesalan seperti apa yang membuat orang sampai memukul dirinya sendiri. Itu pasti penyesalan yang besar. Itu pasti sama seperti orang yang tiba-tiba menyadari bahwa dia habis melakukan satu kesalahan yang fatal. Lihat saudara, kematian Kristus itu membawa penyesalan bagi setiap orang yang melihatnya. Orang yang tadinya berbuat salah itu diinsafkan karena kematian Kristus. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini saudara, kita dapat menyimpulkan ya, yang pertama, kematian Kristus itu membuka jalan yang baru bagi kita ya, supaya kita ini dengan leluasa datang kepada Allah. Bukankah ayat yang lain, saya tidak buka ya saudara, ayat Alkitab ya, ada Alkitab yang ngomong seperti ini saudara. Oleh jalan darah anak domba, kita memiliki keberanian untuk datang kepada Allah. Karena apa? Darah Yesuslah yang membuka jalan yang baru. Kematian Kristuslah yang membuka jalan yang baru bagi setiap orang yang percaya untuk bisa datang dengan leluasa kepada Tuhan. Saat kita butuh Tuhan, saat kita ingin berbicara dengan Tuhan, saat kita ingin bertobat, kita bisa datang dengan leluasa kepada Tuhan. Seperti itu saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kematian Kristus itu membawa pertobatan bagi kita semua. Hendaklah setiap kita ya melalui perenungan Paskah ini, kita kembali diingatkan bahwa kita perlu bertobat setiap hari saudara. Karena setiap hari kita tidak mungkin luput dari kesalahan. Kita mesti selalu bertobat, mengingat bahwa kematian Kristus itu membawa pertobatan bagi setiap kita. Kematian Kristus itu membuat kehidupan kita yang lama ini dikuburkan dan kita beroleh kehidupan yang baru saudara. Lalu yang ketiga, kematian Kristus itu membuat setiap kita menyesali kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Hendaklah setiap kita ini tidak terus-menerus hidup di dalam kesalahan-kesalahan yang sama saudara. Karena ingat, Kristus telah mati bagi kita semua. Kematian Kristus itu membawa kehidupan yang baru bagi setiap kita. Dan hendaknya kematian Kristus juga membawa pertobatan bagi kita semua. Biarlah perenungan sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh memaknai Paskah ini dengan benar, maka kita akan selalu ingat bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu memberikan keselamatan yang besar bagi kita semua. Kematian Kristus ini bukan sebuah peristiwa biasa, tetapi kematian Kristus ini merupakan pertanda bahwa Yesus telah menang atas maut. Yesus telah menang, dia telah menang atas segala dosa, dia telah menang atas segala kutuk saudara. Dia telah menang atas segala sakit penyakit, dia telah menang saudara. Karena dia menyatakan teriakan kemenangan di atas kayu salib. Dan biar melalui teriakan kemenangan ini kita juga mengalami kemenangan yang sama. Karena kita percaya kematian Yesus itu adalah kematian bagi kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan
berkuasa, kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya, oh, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan, untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. Terima kasih Tuhan, karya salib-Mu membawa kemenangan bagi setiap kami. Karya salib-Mu membawa pertobatan bagi kehidupan kami. Kami tidak lagi kalah oleh dosa, tetapi kami boleh menang karena Engkau telah menang atas dosa. Engkau telah menang atas maut ya Tuhan. Kuasa salib Kristus itu membawa kemenangan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Oh, biarlah setiap kami boleh terus mengalami kemenangan karena kuasa salib-Mu Tuhan. Oh Jesus, thank you my Jesus. Terima kasih Bapa. Oh Jesus. Kuasa salib Kristus itu membawa kemenangan bagi kita semua. Dan biarlah kita boleh mengimani, kita percaya. Saat kita percaya sungguh-sungguh kepada kuasa salib Kristus, kita memaknai betul bahwa kematian Yesus itu bukanlah sebuah peristiwa biasa. Tetapi kematian Yesus itu adalah peristiwa di mana kita mengalami kemenangan atas kuasa dosa. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Karena kemenangan yang diperoleh oleh Kristus saat Dia mati di atas kayu salib, itu merupakan kemenangan bagi kita juga. Biarlah setiap kita mulai saat ini belajar untuk terus-menerus memaknai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia telah mati bagi kita semua. Dia yang menebus kehidupan kita, menyelamatkan kita dari jurang maut. Yang seharusnya kita ini yang dihukum saudara. Tetapi kuasa salib Kristus itu menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Terima kasih Bapa atas kuasa salib-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Kini kami tidak lagi diperhamba oleh apapun. Kami tidak lagi diperhamba oleh dosa. Dan bila setiap kami ya Tuhan belajar untuk memaknai salib-Mu itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Kami terus mengingat pengorbanan-Mu supaya kami tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Tetapi kami boleh terus-menerus diperbaharui. Kehidupan kami boleh terus-menerus diperbaharui. Karena kami sadar kuasa salib Kristus itu memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Biarlah di masa-masa Paskah ini Engkau terus berbicara kepada setiap kami. Terus memberikan perenungan-perenungan yang baru. Supaya kami benar-benar memaknai Paskah ini dengan baik. Sehingga kami semua ya Tuhan terus menjalani kehidupan kami. Pengiring kami dengan Engkau. Dengan satu kesadaran bahwa kami adalah manusia-manusia yang baru. Yang ditebus dari maut. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua firman yang telah kami renungkan bersama itu termateraikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Jesus. Mari buka kedua belah tangan saudara, tengadakan hatimu. Kita sudah mendengar tentang pengorbanan Kristus. Saya mau katakan bahwa Dia yang mati sudah bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Sebab itu kita tetap punya pengharapan
Dan pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Buka kedua belah tangan saudara, terima berkat Tuhan. Turunlah berkat atas saudara sekalian. Membuat rohmu tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jiwa Bapak Ibu saudara mengalami damai sejahtera. Tubuh menjadi sehat karena tubuh adalah bait Roh Kudus. Tempat kediaman Allah dan bukan bagi sakit penyakit. Kami terima berkat ini. Berkat secara materi juga akan membuat kami berkecukupan. Bahkan kami dibuat berkelimpahan. Sehingga kami bisa melakukan kebajikan-kebajikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.